Shalom God Lovers. Pagi ini, mari kita sembah Dia, kita puji Dia, Allah yang terus ada bersama-sama dengan kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Shalom, God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini firman Tuhan terambil dari Yakobus 5 ayat 16b yang berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada dua unsur di dalam doa yang mengalami jawaban yang dahsyat. Yang pertama, orang benar. Yang kedua, menaikkan doa dengan yakin atau dengan iman. Bicara tentang orang benar, di sini Yakobus mengungkapkan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Siapa orang benar? Yang pasti orang benar bukanlah orang yang sempurna seperti yang mungkin ada di dalam pikiran dan benak kita. Itu sebabnya Yakobus memberi contoh tentang seorang yang bernama Elia. Apakah Elia orang benar? Ya, dia orang benar. Tapi apakah Elia orang sempurna? Bukan. Elia bukanlah orang yang sempurna. Karena satu hari dia mendapat ancaman dari Ratu Isabel dan dia mengalami ketakutan dan depresi sehingga dia melarikan diri. Padahal Elia baru saja mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Dan dalam doanya dia mendatangkan api dari langit untuk menghanguskan persembahan yang dia siapkan bagi Tuhan. Saudara, Elia punya kekurangan dan kelemahan. Tapi Tuhan menyebut orang benar. Saudara juga orang benar. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan mengalami kelahiran baru. Sejak saat itu saudara sudah berpindah posisinya dari orang yang berdosa menjadi orang yang benar. Meskipun mungkin saudara juga jatuh di dalam dosa, tetapi saudara adalah orang benar di dalam posisi. Contohnya, status saudara sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai anak. Apakah ketika saudara berbuat dosa, status saudara dari suami jadi berubah atau hilang status sebagai suami? Atau sebagai anak ketika saudara mencontek di sekolah, apakah status saudara sebagai anak jadi hilang? Tidak, saudara tetap anak di hadapan orang tua saudara. Begitu juga status kita di hadapan Allah adalah orang yang sudah dibenarkan.
Nah, orang yang benar harus menaikkan doa dengan yakin, dengan iman. Maka besar kuasanya. Tapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari banyak anak Tuhan, orang benar ketika menaikkan doa, mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Ada penyebab. Kemarin ini kita belajar ada penyebab yang pertama adalah tidak mengampuni. Nah, hari ini kita belajar tentang penyebab yang kedua adalah karena ikatan dengan roh jahat atau kutuk yang belum dipatahkan. Ini bisa menjadi penyebab doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan. Misalnya banyak orang percaya yang hidupnya masih punya ikatan dengan roh jahat. Tanpa mereka sadari, waktu kecil mereka pernah diserahkan kepada berhala atau dewa-dewi oleh orang tuanya. Ini bisa menjadi penghambat. Nah, penyebab yang lain adalah disuwuk atau melakukan pengobatan tradisional dengan menggunakan rapalan-rapalan atau mantra-mantra atau doa-doa tertentu yang dilakukan oleh si dukun atau orang pintar. Penyebab berikutnya memiliki benda bertuah atau berkekuatan gaib atau dibuat dengan mantra-mantra. Misalnya opo-opo, keris dengan kekuatan gaib, dibuat dengan mantra, pedang, tombak yang dititip oleh orang tua yang menjadi harta leluhur, misalnya dititip di rumah saudara, itu akan menjadi ikatan buat saudara. Misalnya lagi pernah diramal tangannya, dijampi. Misalnya saudara datang ke mall, lalu di sana ada orang yang menyediakan jasa untuk meramal nasib. Lalu saudara memberikan tangan saudara untuk diramal. Mungkin niat saudara hanya iseng-iseng. Atau mungkin ada teman saudara yang menyodorkan saudara, lalu saudara rasa nggak enak, lalu saudara lakukan itu. Nah, itu juga sebuah ikatan saudara. Misalnya juga dijampi, diberi ampas kopi, bandul, bola kristal, kartu, air kembang, minum air tertentu ya dari si dukun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal ini tentunya membuat kita tanpa kita sadari mengikatkan diri dengan kuasa kegelapan, dan ini membuat Allah kita menjadi cemburu. Coba perhatikan Keluaran 20 ayat 5. Sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tuhan tidak akan berkenan jika saudara masih mempunyai ikatan dengan roh jahat, baik karena kesalahan saudara atau orang tua atau orang lain yang tidak saudara sadari. Jika seseorang masih mempunyai ikatan seperti ini, orang itu harus datang untuk dibereskan dan dilayani pelepasan terlebih dahulu. Yang pertama, ketika saudara belum pernah dilayani, saudara perlu dilayani oleh seseorang yang memang memiliki kemampuan untuk melayani, seorang rohaniawan, pendeta, penginjil yang memang bisa melayani saudara untuk pelepasan. Nah, penting untuk dilayani pertama kali untuk pelepasan. Ketika Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus keluar dari kuburan, maka Tuhan Yesus memerintahkan orang untuk membuka kain kafannya. Sama seperti ikatan seperti itu yang terjadi di dalam diri seseorang yang terikat dengan kuasa gelap atau kutuk, dia harus dibantu untuk dilepaskan oleh orang lain dulu, baru kemudian untuk selanjutnya saudara bisa melepaskan diri sendiri dengan datang kepada Tuhan. Saudara datang kepada salib Kristus untuk meminta pemutusan atas segala kutuk-kutuk yang saudara ingat dan saudara akui. Bahkan mungkin yang tidak saudara ingat di luar kendali saudara. Saudara bisa datang kepada Tuhan meminta pengampunan karena darah Yesus sudah menebus segala dosa kesalahan kita. Dan biarlah setiap saudara yang punya pengalaman atau hambatan-hambatan seperti ini, datanglah kepada Tuhan di dalam doa saudara, sehingga doa saudara memiliki kuasa yang dahsyat. Dengan iman saudara datang karena saudara adalah orang yang benar, maka doa orang benar yang dengan yakin dinaikkan memiliki kuasa yang besar. Biarlah saudara mengalami pengalaman-pengalaman doa yang dijawab oleh Tuhan, dan saudara semakin bergairah di dalam mengiring Tuhan di dalam hidup saudara hari lepas hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang memberkati kami pada pagi hari ini. Materaikan firman Tuhan dalam hati kami masing-masing, berkati setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan dan mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini melalui Word from Heaven. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.